Bank Indonesia memutuskan untuk kembali menurunkan suku bunga acuan, yakni BI 7 Day Reverse Repo Rate sebesar 25 basis point menjadi 4,00%. Keputusan menurunkan suku bunga acuan ini diambil dalam rapat Dewan Gubernur atau RDG Bank Indonesia pada tanggal 15 sampai 16 Juli 2020. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia atau BI Peri Warjio dalam video conference yang ditayangkan di YouTube channel BI tanggal 16 Juli 2020. Berdasarkan asesmen ekonomi global, nasional, dan juga perkembangan di moneter dan keuangan, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 15 dan 16 Juli 2020 memutuskan untuk menurunkan BI 7D reverse repo rate sebesar 25 basis point menjadi 4%. Suku bunga deposit facility juga turun sebesar 25 basis point menjadi 3,25%. Dan suku bunga lending facility turun sebesar 25 basis point menjadi 4,75%. Keputusan ini konsisten dengan perkiraan inflasi yang tetap rendah, stabilitas eksternal yang terjaga, serta sebagai langkah lanjutan untuk mempercepat pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Keputusan penurunan suku bunga tersebut juga sebagai bagian penguatan bauran kebijakan nasional yang seluruhnya untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan tetap menjaga terkendalinya inflasi dan stabilitas nilai tukar. Langkah-langkah yang juga ditempuh mencakup: 1. Kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai dengan nilai fundamentalnya dan mekanisme pasar akan terus dilanjutkan. Di tengah masih berlanjutnya ketidakpastian pasar keuangan global. 2. Untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi COVID-19, Bank Indonesia lebih menekankan pada penguatan sinergi ekspansi moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan akselerasi stimulus fiskal yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Bank Indonesia berkomitmen untuk melakukan pendanaan atas APBN 2020 melalui pembelian SBN dari pasar perdana secara terukur, baik sesuai mekanisme pasar maupun secara langsung atau private placement sebagai bagian dari upaya bersama untuk pendanaan biaya kesehatan, pelindungan sosial, serta sektoral kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam mendukung program pemulihan ekonomi nasional. Di samping itu, Bank Indonesia juga berbagi beban dengan pemerintah untuk mempercepat pemulihan sektor UMKM dan korporasi. Ketiga, Bank Indonesia juga terus memperkuat koordinasi langkah-langkah kebijakan dengan pemerintah dan KSSK untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, termasuk penyediaan pendanaan bagi lembaga penjamin simpanan atau LPS melalui mekanisme repo dan atau pembelian SBN yang dimiliki LPS sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2020. Keempat, Bank Indonesia juga terus mempercepat digitalisasi sistem pembayaran untuk percepatan implementasi ekonomi dan keuangan digital sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi nasional melalui kolaborasi antara bank dan fintech untuk melebarkan akses UMKM dan masyarakat kepada layanan ekonomi dan keuangan. Dari hasil asesmen kami atas berbagai indikator-indikator terkini menunjukkan memang penurunan kegiatan ekonomi di Indonesia itu terjadi kontraksi pada bulan, khususnya pada bulan April dan Mei 2020. Dan ini menunjukkan memang kontraksi yang dalam itu terjadi pada triwulan 2 tahun 2020. Perkiraan-perkiraan kami dengan berbagai data-data yang ada memang menunjukkan kontraksi ekonomi Indonesia memang berkisar sekitar 4%.
Yang dapat kami tambahkan di sini memang setelah pada bulan Juni terdapat beberapa indikator yang menunjukkan mulainya geliat ekonomi itu naik. Seperti tadi kami sampaikan, sejumlah indikator positif seperti penjualan retail, purchasing manager index, ekspektasi konsumen, maupun berbagai indikator domestik lain. Dan karena tadi kami melihat kemungkinan ekonomi akan membaik pada triwulan 3 dengan tentu saja kecepatan penyerapan stimulus fiskal oleh pemerintah, kemajuan restrukturisasi kredit dan korporasi di sektor perbankan, pemanfaatan digitalisasi dalam kegiatan ekonomi termasuk kegiatan UMKM, tentu saja dengan dalam era kenormalan baru. Terjadinya kontraksi di triwulan 2 2020 memang pada triwulan 2 itu memang puncak dari dampak pandemi COVID-19. Sebagaimana kita ketahui di triwulan 2 khususnya April Mei itu adalah bagaimana langkah-langkah kita bersama untuk mencegah pewabahan pandemi COVID-19 antara lain dengan PSBB. Dan wajar pada waktu itu berbagai aktivitas ekonomi itu rendah. Dan karena itu kenapa tadi kami sampaikan terjadi kontraksi ekonomi kita pada triwulan 2 2020. Sebagaimana tadi saya sampaikan, sejumlah indikator menunjukkan, indikator dini menunjukkan mulai bulan Juni ini sejumlah indikator itu mengalami perbaikan. Tadi saya sampaikan penjualan retail, purchasing manager index, ekspektasi konsumen, dan berbagai indikator domestik lain. Nah, langkah apa yang diperlukan? Tadi saya sampaikan, inilah pentingnya dan kenapa kita lakukan sinergi yang lebih kuat antara Bank Indonesia, pemerintah, otoritas terkait, dan tentu saja dengan dunia usaha. Langkah-langkah apa itu yang dilakukan? Pertama, tentu saja bagaimana kita sesuai instruksi Presiden mulai membuka sektor-sektor ekonomi yang produktif dan aman. Kepatuhan terhadap protokol COVID menjadi penting agar pembukaan berbagai sektor-sektor ekonomi bisa tetap produktif, mendorong pemulihan ekonomi, dan tetap aman. Inilah yang kita sebut kenormalan baru atau new normal. Itu satu. Kedua, langkahnya apa? Bagaimana kita mempercepat realisasi dari anggaran. Dan inilah fokus dari pemerintah. Bagaimana realisasi APBN yang sudah ada bisa lebih cepat dan karenanya bisa mendorong pemulihan ekonomi. Realisasi anggaran sangat diperlukan di dalam mendorong ekonomi, meningkatkan permintaan domestik dan karenanya mendukung pertumbuhan ekonomi ke depan. Disinilah kenapa sinergi ekspansi moneter Bank Indonesia dan akselerasi stimulus fiskal oleh pemerintah itu diperkuat. Antara lain yang kami sampaikan adalah pembelian SBN dari pasar perdana baik melalui mekanisme SKB 16 April maupun juga bagaimana pendanaan APBN oleh Bank Indonesia dengan SKB 7 Juli. Di dalam SKB 7 Juli itu kita sudah sampaikan kepada masyarakat bersama pemerintah, Bu Menteri Keuangan untuk pendanaan public good 397 triliun itu pendanaannya dari Bank Indonesia dan bebannya juga oleh Bank Indonesia. Dengan di samping itu juga pemerintah dan Bank Indonesia berbagi beban untuk mendanai untuk mendorong UMKM dan korporasi. Dananya memang dari penerbitan SBN dari pasar, tapi Bank Indonesia menanggung biaya sebagiannya, yaitu adalah pemerintah bebannya reverse repo dikurangi 1%, Bank Indonesia itu sisanya. Dengan sinergi yang lebih kuat ini, tentu saja pemerintah dapat lebih fokus untuk mempercepat akselerasi APBN. Disinilah kenapa sinergi antara otoritas moneter dan otoritas fiskal diharapkan bisa mendorong pemulihan ekonomi. Itu nomor 2. Nomor 3,
adalah bagaimana kecepatan kemajuan dari program restrukturisasi kredit dan dunia usaha, khususnya dari perbankan. Assessment kami terhadap laporan-laporan yang dilakukan oleh Bank Indonesia, oleh perbankan, dan juga fokus group discussion dan survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia kepada perbankan. Perbankan juga telah melakukan restrukturisasi kredit itu juga secara cepat. Dapat kami sampaikan tentu saja berbagai program di dalam restrukturisasi kredit ini berdasarkan laporan yang kami terima, laporan bulanan dari yang kami terima dari perbankan. Tentu saja kami melihat berbagai perkembangan dari restrukturisasi kredit. Kami melihat sampai dengan Juni 2020 secara keseluruhan kredit yang sudah direstrukturisasi berjumlah 871,6 triliun. 871,6 triliun. Nah, dari 871,6 triliun ini, restrukturisasi kredit UMKM itu yang terbesar, 309,3 triliun. 309,3 triliun. Untuk kredit korporasi 164,7 triliun, 164,7 triliun. Kredit komersial itu 130,9 triliun, 130,9 triliun. Kredit konsumsi 119,2 triliun, 119,2 triliun. Nah, ini kemajuan dalam program restrukturisasi kredit ini juga akan juga mempercepat pemulihan ekonomi. Bahkan tentu saja sejumlah bank juga meningkatkan dan memberikan kredit modal kerja. Disinilah kenapa tadi pemulihan ekonomi melalui protokol produktif dan aman itu bisa membuka aktivitas ekonomi, absorpsi anggaran dengan dukungan pendanaan dan juga bagi beban dari Bank Indonesia akan mendorong ekonomi dan permintaan domestik akan naik, kegiatan ekonomi naik, dan ini juga akan meningkatkan permintaan kredit dari perbankan. Di satu sisi, perbankan sendiri melakukan restrukturisasi kredit. Nah, disinilah langkah ketiga yang saya kira itu akan mendorong pemulihan ekonomi ke depan. Langkah keempat apa? Digitalisasi. Digitalisasi ekonomi dan keuangan. Disinilah kenapa program-program Bank Indonesia melakukan digitalisasi sistem pembayaran, apakah penyaluran bantuan sosial, apakah elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, apakah elektronik transportasi, itu juga mendorong digitalisasi sistem pembayaran. Di perbankan sendiri, perbankan juga gencar melakukan digitalisasi. Dan di tengah pandemi COVID-19, masyarakat itu banyak semakin tinggi minatnya terhadap transaksi ekonomi digital. Saya kira 4 langkah itu insya Allah dengan langkah-langkah bersama akan memperbaiki ekonomi ke depan. 1, penerapan protokol COVID untuk sektor-sektor ekonomi agar tetap produktif dan aman di era kenormalan, sinergi antara pemerintah dan Bank Indonesia. Pemerintah tentu saja mempercepat akselerasi penyerapan anggaran, Bank Indonesia berpartisipasi dalam pendanaan dan juga berbagi beban. Yang ketiga adalah kemajuan dalam program restrukturisasi kredit oleh perbankan, itu juga akan mendorong pemulihan ekonomi. Yang keempat adalah digitalisasi ekonomi dan keuangan. Disinilah Bank Indonesia bersinergi dengan perbankan, dengan dunia fintech, asosiasi sistem pembayaran, melakukan percepatan pemulihan ekonomi melalui digitalisasi. Inflasi itu masih kita perkirakan akan tetap rendah tahun ini. 1, kita harus paham tekanan-tekanan inflasi itu tentu saja terutama dari permintaan dan ketersediaan pasokan. Kalau ekonomi kita tahun ini memang permintaannya itu masih lemah, sehingga tekanan-tekanan inflasi itu masih rendah. Coba kita lihat, akhir bulan lalu, inflasi kita 1,96%. Berarti itu apa? Di bawah batas bawah. Ingat, sasaran inflasi kita lah 2-4%. Kalau 1,96% berarti di bawah batas bawah kisaran. Ini menunjukkan tekanan-tekanan inflasi dari permintaan itu rendah karena aktivitas ekonomi yang juga rendah.
Yang kedua, tentu saja dalam kondisi seperti ini, ekspektasi inflasi itu juga terjaga. Yang ketiga, sebagaimana kami juga sebutkan, dampak juga dari nilai tukar itu juga rendah. Ya, dalam konteks ini nilai tukar kita relatif stabil, bahkan cenderung menguat, sehingga exchange rate pass-through-nya itu juga rendah. Yang keempat, koordinasi dari pemerintah, Bank Indonesia, pusat dan daerah itu sangat erat untuk mengendalikan inflasi. Ruang penurunan suku bunga tentu saja akan sangat ditentukan sejumlah indikator. Satu, bagaimana kita melihat inflasi dari bulan ke bulan. Seperti tadi kami sampaikan, inflasi bulan lalu di bawah batas bawah. Dan kita juga melihat tekanan-tekanan inflasi dalam bulan ini dan bulan-bulan ke depan itu belum akan juga meningkat. Sejalan tadi 4 faktor kenapa tekanan-tekanan inflasi itu akan tetap rendah. Sebagaimana kami sampaikan, kami sampaikan inflasi tahun ini akan tetap terkendali di dalam kisaran sasaran 3% plus minus 1. Bagaimana dampak ekspansi moneter terhadap inflasi tahun depan? Disinilah kenapa sangat kita harus melihat pola pemulihan ekonominya. Bagaimana peningkatan permintaan domestik. Kalau tahun ini permintaan domestik masih rendah, tentu saja tekanan inflasinya masih rendah. Kalau tentu saja kita lihat akan tahun depan, permintaannya akan terus meningkat atau tidak. Sudah pulih sebelum COVID atau belum. Harus diingat, dampak dari ekspansi moneter terhadap inflasi itu mempunyai tenggat waktu atau lag yang lama dan sangat bervariasi. Apalagi kalau dalam kondisi-kondisi ekonomi yang mengalami pelemahan akibat COVID-19 ini. Dalam istilah teknisnya terjadi structural breakdown di dalam kegiatan ekonomi kita. Itu saja hal-hal itu, tapi yakinkan bahwa Bank Indonesia akan terus mencermati itu. Dan tentu saja pada waktunya kalau ada tanda-tanda peningkatan inflasi, tidak segan-segan Bank Indonesia akan menempuh kebijakan-kebijakan yang diperlukan dari sisi moneter. Tapi itu adalah permasalahan-permasalahan yang insya Allah tidak akan terjadi pada tahun ini. Kemungkinan harus kita cermati ke depan tergantung pola pemulihan ekonominya. Ingat, Bank Indonesia mempunyai kaidah-kaidah, kerangka kerja dan disiplin dalam kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi. Saya kira beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Mengenai bagaimana nanti kebijakan suku bunga ke depan, tentu saja akan kita lihat bagaimana pola pemulihan ekonomi ke depan dan dampaknya terhadap inflasi. Ingat, masa-masa pandemi COVID-19 ini betul-betul kita harus sering mengupdate, mencermati data-data yang terbaru untuk mengupdate lagi berbagai perkembangan yang ada, dan tentu saja itu menjadi bagian bagaimana kita merespon suku bunga. Yang dapat kami sampaikan, mohon dicermati. Dalam kondisi yang seperti ini, efektivitas pemulihan ekonomi lebih efektif melalui jalur kuantitas. Dalam kondisi yang ekonomi seperti ini, lebih efektif untuk pemulihan ekonomi melalui jalur efektivitas, kuantitas, yaitu bagaimana dari aspek likuiditas dan pendanaan. Seperti tadi saya sampaikan, Bank Indonesia sudah melakukan quantitative easing, dan sekarang diperkuat juga sinergi dengan pemerintah untuk mempercepat absorpsi anggaran, di mana pendanaannya sebagiannya dari Bank Indonesia. Disitulah jalur kuantitas itu yang kemudian akan lebih efektif memulihkan ekonomi. Jalur kuantitas melalui burden sharing atau pendanaan dan berbagi beban dengan pemerintah akan lebih efektif mendorong ekonomi melalui cepatnya penyerapan anggaran, meningkatkan permintaan kegiatan ekonomi. Jalur kuantitas melalui quantitative easing melalui perbankan yang sementara ini masih tertahan di perbankan
insya Allah akan lebih efektif dengan kemajuan program restrukturisasi kredit oleh perbankan. Inilah sebenarnya jalur ini yang akan kita lebih optimalkan dan Bank Indonesia lebih tekankan tadi.